Oke, suster, selamat malam. Apa kabar? Oke, suster, Sekali. kabarnya baik ya, luar biasa. Lagi sibuk apa ini kira-kira, suster? Iya, sekarang saya lagi sibuk kan Merdeka Belajar di sekolah kami begitu, Suster. Wow, oke, Merdeka Belajar. Kurikulum baru berarti itu ya, suster? Iya, Oh iya, oke. Suster, sebentar lagi kita akan melakukan coaching selama 10 menit. Coaching ini akan memfasilitasi Anda untuk menemukan nilai-nilai Anda sebagai guru coach profesional. Apakah Anda berkenan, suster? iya berkenan. Dan siap pastinya ya. Yes, of course. Kira-kira suster, di akhir sesi coaching ini apa hal paling penting yang ingin Anda dalami lebih jauh sebagai seorang guru coach profesional? Hal yang penting yang perlu saya lakukan ya sebagai seorang guru coach profesional adalah mungkin dari saya ya lebih banyak belajar, menyediakan waktu untuk terus belajar, terus bertanya bila ada hal yang sulit, dan memahami apa yang saya pelajari, dan supaya yang saya pelajari lebih bisa menjadi sebuah kebiasaan atau karakter untuk pribadi saya perlu melakukan sebuah praktek begitu. Praktek yang sederhana mungkin, ya mulai dengan anak-anak mungkin ya, Ya. anak-anak peserta didik atau dengan rekan-rekan guru. Nah, mungkin seperti itu hal-hal penting. Mungkin tidak hanya melalui kursus, tapi ada dari sumber-sumber lain juga yang perlu saya dalami lebih jauh. Begitu. Wow, luar biasa ya. Bukan hanya di dalam proses apa namanya kursus coaching, tapi juga di luar kita bisa mencari ilmu ya, suster. Oke, suster, mengapa hal itu penting, suster? Ya, bagi saya hal ini sangat penting. Karena untuk menjadi seorang guru coach profesional itu bukan hal yang mudah. Harus paling tidak dia perlu memahami. Nah, bagaimana cara memahami itu belajar. Terus belajar. Nah, ketika dalam proses belajar pasti ada hal-hal yang mungkin saya juga kurang paham, yang saya juga kurang tahu. Nah, di situ bagaimana saya berjuang untuk bertanya. Selain bertanya, saya juga mencari sumber-sumber lain. Dengan demikian, saya juga bisa menemukan ada apa ya teknik-teknik tertentu atau metode-metode tertentu yang justru membantu saya untuk bisa bagaimana ketika saya berbicara dengan orang lain, bagaimana ketika saya memfasilitasi orang lain, apalagi saya sebagai seorang fasilitator misalnya ya, terkadang ya sehingga pembicaraan yang kita lakukan bersama dengan orang lain yang membutuhkan itu menghasilkan makna-makna tertentu. Jika saya tidak mengetahui tekniknya atau tidak memahami secara lebih mendalam, maka ya pembicaraan itu mungkin hanya superficial saja. Artinya hanya di atas tapi kurang deep, kurang mendalam. Sehingga tidak ada sesuatu perubahan yang terjadi ketika proses pembicaraan selesai. Ya, benar ya, oke, luar biasa, suster. Suster, apa hal-hal yang paling Anda suka lakukan, suster? Ya, hal yang paling saya suka adalah ketika melakukan praktek. Melakukan praktek, tapi sebelumnya ada teori